Inilah kondisi terkini Stasiun Magelang Kota, yang merupakan salah satu stasiun yang ada di Magelang ketika transportasi kereta api di Magelang masih aktif. Stasiun Magelang Kota adalah stasiun kereta api non-aktif yang terletak di Potro Bangsan, Kecamatan Magelang Utara. Stasiun yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo ini termasuk dalam wilayah penjagaan aset Daop 6 Yogyakarta. Stasiun Magelang Kota merupakan stasiun kereta api besar pada masa lalu yang dahulu melayani Magelang dan sekitarnya, dan kini telah berubah menjadi pusat bisnis dan terminal Kebon Polo. Stasiun ini dahulu dibangun sebagai perpanjangan dari jalur kereta api Yogyakarta-Magelang oleh Nederlands Indisch Spoorweg Maatschappij yang dibuka pada tanggal 1 Juli 1898. Stasiun ini dibuka bersama segmen Magelang-Secang pada tanggal 15 Mei 1903. Kalau kita lihat dulunya, pada saat masih aktif, terdapat 4-5 jalur rel di dalam stasiun ini. Ada jalur utama, yaitu untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, jalur parkir, jalur yang mengarah ke gudang, dan 2 jalur yang mengarah ke depo atau unit perbengkelan. Dulunya, lahan pertokoan yang ada di sisi timur adalah sebuah kebun, yaitu semak-semak dan kebun ketela yang dipagari kawat besi. Jadi pertokoan di sisi timur adalah masih baru, sedangkan yang di sisi barat adalah semua bangunan lama, sebagai lokasi tiketing dan ruang tunggu penumpang termasuk toko dalam stasiun. Dan untuk perubahan jalur, di setiap pertemuan rel terdapat wesel manual yang siap memindahkan kereta menuju jalur yang diinginkan. Dan juga di stasiun ini, terdapat 2 menara tandon air untuk memasuk kebutuhan lokomotif uap. Tandon air atau menara air yang ada di stasiun ini, bawahnya bukan dari semen, tapi terbuat dari besi secara keseluruhan, termasuk tangki airnya. Kaki-kakinya berupa besi letter L yang kokoh dan kuat, sehingga dulu sering dipakai anak-anak untuk bermain dan bergelantungan di bawah atau juga naik sampai bak airnya. Sebagai pemahaman, di stasiun kereta api zaman dahulu, tandon air berfungsi krusial sebagai penampung air untuk mengisi ulang ketel lokomotif uap. Air ini dibutuhkan untuk menghasilkan uap penggerak mesin, dengan pengisian dilakukan melalui corong air, memanfaatkan gravitasi untuk mengalirkan ribuan liter air dengan cepat. Adapun fungsi detail tandon air untuk kereta uap selain pengisian ketel uap, yang mana tandon ini wajib ada di stasiun pemberhentian. Selain itu, pengisian air dapat dilakukan bersamaan dengan perhentian kereta, seringkali berbarengan dengan pengisian bahan bakar, batu bara atau minyak. Tandon berfungsi menampung air dari pompa atau sumur dan mengendapkan lumpur atau partikel lain melalui kolam retensi, memastikan air bersih sebelum masuk ke ketel, sehingga komponen tidak mudah rusak. Selain untuk lokomotif, air juga digunakan untuk berbagai keperluan stasiun itu sendiri. Ada juga depo kereta api yang memiliki fungsi vital sebagai pusat operasional dan perawatan sarana kereta api. Depo menjadi tempat di mana lokomotif uap dirawat, disimpan, dan disiapkan untuk menarik rangkaian kereta penumpang maupun barang, terutama untuk mendukung pengangkutan hasil bumi dan perkebunan. Adapun fungsi utama depo kereta api zaman Belanda yaitu sebagai pusat perawatan dan perbaikan ringan. Tempat untuk melakukan perawatan harian hingga perbaikan ringan pada lokomotif uap seperti mencuci lokomotif, pelumasan, dan pengecekan komponen mesin agar tetap prima. Penyimpanan lokomotif yaitu sebagai rumah atau tempat parkir aman bagi lokomotif uap saat tidak beroperasi, untuk melindunginya dari panas, hujan, dan cuaca ekstrim. Juga sebagai tempat pengisian bahan bakar dan air, yaitu tempat pengisian batu bara dan air untuk lokomotif uap sebelum melakukan perjalanan. Depo umumnya dilengkapi dengan menara air dan jalur rel khusus.
Karena lokasinya yang sejajar jalan raya, kereta api tidak bisa berjalan lebih dari kecepatan rata-rata lalu lintas. Jalur dan semua stasiun di lintas ini dinonaktifkan menyusul letusan Gunung Merapi pada tahun 1972 hingga 1974 yang menyebabkan banjir lahar dingin serta menyebabkan terputusnya jembatan Kerasak pada awal tahun 1975. Berdasarkan keterangan resmi dari KAI, jalur ini ditutup pada 5 Maret 1975, menyusul insiden banjir lahar tersebut. Setelah dinonaktifkan, masih terdapat 2 gerbong di dalam depo kereta. Dulunya, bagi warga sekitar, area depo ini sering untuk bermain petak umpet, karena masih ada banyak untuk bersembunyi, juga terdapat area servis di bawahnya. Dulu area ini juga terbuka tanpa pintu, hanya bagian belakang saja tertutup papan kayu yang dipasang dengan celah tertentu, sehingga apabila dari Taman Kanak-kanak YWKA masih bisa terlihat gerbongnya. Setelah beberapa tahun, salah satu gerbong kereta dibawa ke Yogyakarta dan ditinggalkan satu gerbong lagi, yang akhirnya dipajang di depan gudang bekas stasiun ini, yang merupakan tanda bahwa dahulu ini adalah bekas stasiun. Tapi pada tahun 2011, gerbong kereta kayu itu dipindahkan ke Museum Kereta Api Ambarawa untuk diselamatkan, karena semakin hari semakin rusak terkena panas cuaca dan hujan. Kini bekas stasiun ini telah berubah menjadi terminal angkutan kota Kebonpolo serta pusat bisnis dan kuliner. Oh ya, bangunan utama yang merupakan tempat tiketing dan ruang tunggu penumpang ini, lantai atasnya dicor, sehingga dulu sering dipergunakan untuk bermain layangan warga sekitar, termasuk untuk berlari-larian karena lumayan luas dan panjang. Cara naiknya pun unik, yaitu dengan cara naik melalui tugu listrik mati di sisi selatan yang berdekatan dengan tembok bangunan stasiun. Bangunan asli seperti overcapping yang memayungi stasiun telah hilang. Boleh dikata, bangunan asli yang masih tersisa dari stasiun Magelang Kota adalah bangunan stasiun, gudang, depo kereta, rumah-rumah dinas dan bangunan kantor di pojokan selatan. Kondisi kantor itu sendiri masih terawat, lebih baik daripada rumah-rumah di belakangnya. Tempat ini masih berfungsi sebagai kantor untuk pengelolaan wilayah stasiun. Stasiun Kebonpolo mungkin sudah kehilangan fungsinya saat ini sebagai tempat persinggahan kereta api, tetapi cerita sejarahnya masih terasa di setiap bangunan dan area di sekitarnya.